Pemirsa, terima kasih Anda masih di Metro Siang. Mahkamah Konstitusi siang ini menggelar sidang sengketa pemilu legislatif. MK menyidangkan perkara-perkara seputar kecurangan pemilu yang berpengaruh terhadap hasil perolehan kursi DPR, DPRD, dan DPD. Dari 297 permohonan perselisihan hasil pemilu atau PHPU legislatif yang diregistrasi, terdapat 106 perkara yang lanjut pada sidang pembuktian. Sidang pembuktian dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan dimulai hari ini hingga 3 Juni. Sidang pembuktian berlangsung di 3 panel, yakni panel 1 dipimpin Ketua MK Suhartoyo, panel 2 dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra, dan panel 3 dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Selengkapnya terkait persidangan PHPU Pileg, kita bergabung bersama rekan Andre Septian langsung dari Mahkamah Konstitusi. Andre, pada hari ini ada berapa banyak perkara yang disidangkan MK dan apa yang paling menjadi sorotan publik? Ya, selamat siang Marcel. Untuk hari ini terdapat 20 perkara dari 106 perkara yang berhasil masuk ke sidang agenda pembuktian untuk mendengarkan keterangan saksi atau ahli yang dihadirkan pemohon, termohon KPU ataupun majelis hakim sekalipun. Lalu juga sidang dengan pembuktian ini untuk memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan sebagai penguat dari perkara yang diajukan. Kemudian ada beberapa hal yang kami soroti dari persidangan pada hari ini, seperti dari Partai Nasdem yang akan melangsungkan sidangnya pada pukul 1:30 siang nanti. Ada 2 perkara yang disidangkan, yakni perkara nomor 90 dan juga perkara nomor 128. Masing-masing berasal dari wilayah Jawa Barat dan juga Papua Barat. Untuk keseluruhan pada hari ini ada 20 perkara tersebut merupakan 2 perkara perseorangan dan 10 lainnya dari partai politik. Kita kembali ke Partai Nasdem untuk 2 perkara tersebut. Ini yang kami rincikan adalah perkara nomor 90 dari Dapil Jawa Barat. Perkara ini diajukan oleh Partai Nasdem karena Partai Nasdem merasa kehilangan sebanyak 463 suara partai khususnya di Kota Bandung untuk Dapil Jawa Barat 1. Sementara untuk Partai Golkar ini diduga digelembungkan suaranya dengan mendapatkan tambahan sebanyak 472 suara. Sehingga pada hari ini Partai Nasdem khususnya di perkara nomor 90 akan membawa sebanyak 189 bukti, 3 saksi fakta dan juga 1 ahli untuk membuktikan bahwa Partai Nasdem memang benar untuk kembali bisa mendapatkan sebanyak 463 suara tersebut dan berhasil membawa tambahan untuk 1 kursi DPR di Senayan. Kemudian juga ada perkara nomor 128 untuk wilayah Papua Barat. Sementara untuk yang menjadi sorotan lainnya adalah Marcel mengenai Partai Persatuan Pembangunan. Seperti yang kita tahu, P3 ini gagal untuk melenggang ke Senayan dan hal ini juga dipastikan lewat sidang dismisal pada pekan lalu yang menyatakan bahwa dari 19 gugatan untuk 35 daerah di 19 provinsi, Partai Persatuan Pembangunan dipastikan gagal untuk membawa wakil-wakilnya di Senayan. Hal ini dikarenakan Mahkamah menyatakan bahwa dalil-dalil yang terbitkan dalam permohonan ini banyak yang kabur atau tidak jelas. Misalnya untuk di wilayah Banten, tingkatan DPR RI Partai Persatuan Pembangunan mendalilkan bahwa ada pergeseran suara atau perpindahan suara ke Partai Garuda yang secara masif, bahkan ini bisa sampai ribuan jumlahnya. Namun Partai Persatuan Pembangunan sebagai pemohon tidak bisa mendalilkan secara seutuhnya ataupun membuktikan di manakah lokasi kejadian perpindahan suara tersebut, di TPS berapa, atau bahkan perpindahannya terjadi di rekapitulasi pada tingkat apa secara rekapitulasi nasional. Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan majelis hakim disampaikan dalam sidang dismisal pekan lalu bahwa 19 gugatan yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan untuk khususnya di tingkatan DPR RI tidak ada yang diterima, sehingga bisa dipastikan P3 gagal untuk lolos ke Senayan pada periode 2024-2029. Namun Marcel, yang menjadi catatan adalah Partai Persatuan Pembangunan masih menyisakan sebanyak 6 perkara pada sidang agenda pembuktian. Namun hanya untuk
tingkatan DPRD kabupaten atau kota. Seperti yang tadi kami amati adalah perkara nomor 139 untuk wilayah Gorontalo II. Sedangkan untuk secara keseluruhan dari 106 perkara ini akan dilangsungkan hingga 3 Juni mendatang. Sebanyak 20 perkara kira-kira per harinya ini akan disidangkan dalam 2 sesi, 10 sesi pagi dan juga 10 sesi siang. Masing-masing dipimpin oleh 3 hakim berbeda. Hakim Ketua MK Soehartoyo memimpin di ruang sidang panel 1, kemudian ruang sidang panel 2 dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, dan juga di ruang sidang panel 3 dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Sementara demikian, Marcel. Baik, terima kasih Andre Septian melaporkan langsung dari gedung MK Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.